Baik, shalom. Shalom. Ada sukacita, amin. Amin. Baik, juga yang ada di tempat ini, juga yang mendengarkan melalui YouTube channel Diaspora Sejahtera, juga melalui Radio Sejahtera FM. Tetap ada sukacita yang luar biasa, tetap berpengharapan kepada Tuhan. Karena hari ini kita akan merayakan kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Kami juga berdoa, kita juga dukung doa terus tim misi yang barusan berangkat dari jam 8 akan mentabiskan di SCM Cabang Puji Harjo bersama Bapak Wakil Gembala. Kita percaya bahwa biarlah firman Tuhan terus diberitakan, perjalanan misi biarlah terus dinyatakan melalui pos PI yang ada, biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan memperkatakan firman Tuhan karena kita percaya bahwa sebab iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kita akan baca Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Kita akan baca dengan suara yang lantang. 1, 2, 3. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Mari kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, Kau ingatkan kami kembali Tuhan, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Bulan Oktober ini adalah bulan diakonia Tuhan. Biarlah kami bisa mencerminkan kasih-Mu Tuhan melalui setiap perbuatan baik kami Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, pertolongan kami ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan kami mau tabiskan ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mari setiap kita yang siap memuji dan menyembah Tuhan katakan amin. Amin. Haleluya. Kita tetap bangkit berdiri sekali lagi. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali di pekan yang ketiga. Tanpa terasa kita sudah ada di pekan pertengahan di bulan yang ke-10. Dari Gajah Mada 18 Kota Malang juga menyapa DSCM keluarga besar DSCM dimanapun berada, yang menyaksikan, yang mengikuti lewat YouTube, Facebook, demikian juga dengan mendengarkan Radio Sejahtera FM. Sekali lagi kita juga mengucapkan selamat buat teman-teman jemaat hamba-hamba Tuhan yang ada di Desa Puji Harjo. Hari ini jam 12 siang pentakbisan DSCM Puji Harjo. Mewakili seluruh DSCM yang ada di Indonesia, mari kita berikan tepuk tangan buat pentakbisan DSCM Puji Harjo. Haleluya. Siap memuji Tuhan? Siap memuji Tuhan? Mari lambaikan tangan bagi Tuhan kita, Dia Tuhan yang ajaib. Come on. Haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Katakan, Yesus ajaib, come on. Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selama. Sekali lagi, Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia ajaib. Oh, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Katakan, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Haleluya. Yuk yang ada di rumah-rumah, kita memuji Tuhan bersama-sama. Katakan, Yesus ajaib. Yesus ajaib. Oh, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Jemaat katakan, Yesus, Yesus ajaib. Dia Tuhan yang ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah selamanya, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Oh, oh.
Yesus ajaib, come on. Tuhanku ajaib, rahmatnya kekal selalu. Tak berubah kasihnya, tak berubah kasihnya. Oh yes Lord. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib. Sampai bumi berlalu, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib. Sampai bumi berlalu, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Haleluya, Dia Tuhan yang ajaib, amin. Yes, yang ada di Gajah Mada 18, yang ada di rumah-rumah, yang ada di cabang-cabang, beri sorak-sorai bagi Tuhan kita yang hebat. Haleluya. Come on, segala pujian, segala hormat, segala kejayaan hanya bagimu, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Mari bersama. Mari semua nyanyi haleluya, nari melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesusku, penebus pembebas. Katakan dengan lantang, mari semua. Mari semua Dia Raja mulia, Yesus penebus, Allah yang dahsyat. Lambaikan tangan saudara. Haleluya, ku memujimu. Haleluya, aku bebas. Yes, haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Oh, haleluya, ku memujimu. Semua, aku bebas. Yes, haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Haleluya. Mari semua, mari semua nyanyi haleluya, nari melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesusku, penebus pembebas. Haleluya, haleluya, ku memuji. Lambaikan tangan saudara, pujilah Dia, muliakanlah Dia. Oh, haleluya, ku memujimu. Semua, haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, ku bersukakan. Serukan. Yes. Lagi. Segala kemuliaan hanya bagimu ya Tuhan. Yesus, Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau Tuhan yang hebat, Engkau Tuhan yang ajaib. Haleluya. Mari, mari semua nyanyi haleluya, nari melompat untuk Raja kita. Besar mulia Dia Yesusku, penebus pembebas. Katakan Dia penebus pembebas, penebus pembebas. Dialah penebus pembebas, penebus pembebas. Yesus Tuhan dahsyat. Yes. Mari sebelum duduk, coba lihat kiri kanan saudara. Gak perlu senyum, karena percuma juga tersenyum tidak kelihatan ya. Salaman juga belum boleh nih. Tapi tidak membatasi sukacita kita pada kesempatan ini, amin. Coba lihat kiri kanan saudara. Berikan lambai tangan yang terbaik. Lambai tangan saudara juga buat yang ada di rumah-rumah, yang ada mendengarkan Sejahtera FM. Biarlah lambai tangan saudara merupakan sukacita yang datang daripada Tuhan. Glory bagi Tuhan. Haleluya. Baik, silakan duduk kembali. Satu lagu yang kembali akan meneguhkan kepada kita sekalian, baik yang ada di tempat ini,
yang ada di rumah, yang ibadah ragawi atau yang ibadah online, tidak peduli lagi soal tempat dan waktu. Tapi ibadah kita yang terpenting hari-hari ini adalah di mana kita beribadah, di sana ada hadirat Tuhan. Amin. Di mana kita memuji dan menyembah Tuhan, di sana Tuhan bersemayam di atas pujian dan sembah kita. Mari katakan dalam pujian ini sebagai satu ungkapan syukur kita, karena hadiratnya melingkupi kita pada kesempatan ini. Di hadirat-Mu, tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindu-Mu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Katakan, di hadirat-Mu, tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rinduku, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu, hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Oh, hadirat-Mu, hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya hiduplah dalam. Oh, hadirat-Mu, hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Benar Tuhan, hadirat-Mu, hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Yesus untuk selamanya hiduplah dalamku. Di hadirat-Mu, tempat yang ku rindukan. Mari kita berikan suara kita naikkan ucapan syukur kita pada Tuhan. Oh, Rabayata Kasyana dalammu. Mari bagi saudara-saudara yang ada di rumah, baik yang ibadah ragawi, Syukur angkat hatimu, angkat suaramu. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih. Naikkan ucapan syukur, Haleluya. pujian penyembahan kita hanya bagi Dia. Lingkupi kami. Kira pasata karalamu. Kira lama raba baba 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 baba. Hadirat-Mu memberikan kami hanya dalam hadirat-Mu ada mujizat. Kami Haleluya. Haleluya. Di hadirat-Mu ada kemenangan, di hadirat-Mu ada kelepasan, di hadirat-Mu ada kelekaan. Haleluya.
Lord. Mari kita hormati Tuhan. Percaya untuk Anda yang di rumah, naikkan ucapan syukur Anda, naikkan penyembahan Anda. Hanya di dalam hadirat Tuhan yang mengubahkan kehidupanmu. Hadirat-Mu memulihkan hidup kami, Tuhan. Hadirat-Mu mengubahkan kehidupan kami. Hanya di dalam hadirat-Mu hati kami terasa tenang, Tuhan. Tidak ada tempat yang terindah di dunia ini selain duduk diam di bawah kaki-Mu, Tuhan. Karena kami tahu Tuhan itu kerinduan kami. Bapa, kami buka hati kami, Roh Kudus. Biarlah hati kami ini penuh dengan firman-Mu. Urapi kami, Tuhan. Ajar kami, Tuhan, untuk mengerti isi hati-Mu, Tuhan. Sekalipun di masa-masa pandemi ini, Tuhan, tidak menyurutkan kami untuk semakin mengenal Engkau, Bapa. Ini hati-Mu, Tuhan. Ini hati kami untuk Engkau, Tuhan. Kami buka hati kami untuk terima firman-Mu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Baik untuk Anda yang beribadah ragawi di tempat ini, juga untuk Anda yang beribadah melalui channel Diaspora Sejahtera, melalui YouTube, juga untuk Anda yang beribadah yang mendengarkan siaran ini melalui radio 107,3 Sejahtera FM. Puji Tuhan, di tengah masa pandemi, di tengah masa yang ketidakpastian ini, kita masih boleh beribadah kepada Tuhan. Dan pastikan pada hari ini setiap kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ada sesuatu yang dirubahkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Rindukan setiap hari perjumpaan dengan Tuhan, baik melalui ibadah doa malam, ibadah doa puasa, atau ibadah-ibadah yang lainnya. Tidak ada cara lain, tempat yang terindah di dunia, yang ternyaman di dunia, hanya di dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau akhir-akhir ini Bapak Gembala Senior menyampaikan bagaimana kita hidup di dalam kehendak Tuhan, hidup dalam rancangannya, dan hidup dalam perintahnya. 3 hal ini harus kita lakukan. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Bukan rancangan kecelakaan. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan bagi manusia. Tuhan tidak pernah merencanakan manusia binasa. Tapi rancangan Tuhan bagi manusia adalah kehidupan yang kekal. Keselamatan yang Tuhan berikan agar kita memperoleh mahkota kehidupan. Agar kita memperoleh surga yang mulia, itu rancangan Tuhan. Dan kehendak Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kita, seperti yang Bapak Gembala disampaikan melalui doa malam, itu seperti Cornelius, seorang yang takut akan Tuhan. Orang yang saleh. Saleh di sini berarti beriman, menghormati Tuhan. Orang yang suka berdoa dan suka menabur. Keempat hal ini Bapak Ibu yang harus kita lakukan. Mari isi waktu-waktu kita dengan suka berdoa. Dengan hidup yang takut akan Tuhan, bukan hidup semaunya kita sendiri. Jadikan Yesus sebagai pusat kehidupan kita. Bukan diri kita sebagai pusat kehidupan kita, tapi Yesus sebagai pusat kehidupan kita. Ketika kita melakukan kehendak Tuhan, kita hidup dalam perintahnya. Menaati firman Tuhan. Kehendak dan rencana Tuhan tidak akan bisa digenapi dalam hidup kita kalau kita tidak menaati firman-Nya. Dan Bapak Ibu, pada minggu pagi ini kita akan merenungkan bagaimana kita berjalan dalam rancangan Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, di awal tadi, bahwa rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera.
Tuhan tidak pernah merancangkan manusia binasa. Jadi kalau kita hidup saat ini, kita putus asa karena hidup kita tidak baik, mungkin kurang enak. Percayalah hari ini, rancangan Tuhan dalam hidup Anda adalah rancangan damai sejahtera. Tuhan tidak pernah menciptakan kita untuk binasa, tapi Tuhan menciptakan kita untuk beroleh hidup yang kekal. Pastikan itu dalam hidup kita saat ini, Bapak Ibu. Apa yang kita lakukan hari ini berdampak pada kekekalan nanti. Yesaya 55 ayat 8 berkata demikian. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah bunyi firman Tuhan. Rancanganku bukanlah rancanganmu. Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali kita salah menilai rancangan Tuhan. Seolah-olah Tuhan harus nurut dengan kita. Kita yang atur-atur Tuhan, yang supaya Tuhan menggenapi rencana kita. Tapi firman Tuhan pada pagi hari ini jelas, rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Jalan Tuhan bukanlah jalan kita. Tuhan tidak pernah salah untuk menempatkan kita pada satu kondisi tertentu. Tuhan tidak pernah salah untuk menciptakan kita. Tuhan tidak pernah salah untuk membiarkan kita menghadapi proses. Dia tidak pernah salah. Yang sering salah siapa? Kita. Yang sering salah menilai Tuhan, menilai rancangan Tuhan, seolah-olah Tuhan begitu kejam dalam hidup kita. Seolah-olah Tuhan tidak sayang dengan kita. Padahal rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita. Mari kita sesuaikan hidup kita supaya kita berjalan dalam rancangan Tuhan. Apapun persoalan yang Anda alami hari ini, masuklah dalam rancangan Tuhan. Ketika Anda mengetahui rancangan Tuhan dalam hidup Anda, maka persoalan boleh kita lewati, masalah boleh ada kita hadapi, tapi kita percaya penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Jadi jangan takut dengan kehidupan. Di masa pandemi ini yang serba tidak pasti, di ekonomi yang susah, tapi kita percaya rancangan Tuhan tetap damai sejahtera dalam hidup kita. Yang pertama Bapak Ibu, bagaimana agar kita berjalan dalam rancangan Tuhan? Yang pertama, kita harus hidup selaras dengan Tuhan. Hidup kita harus seiringan dengan kehendak Tuhan. Matius 5 ayat 20 dikatakan demikian. Maka aku berkata kepadamu jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Hidup keagamaan kita, hidup rohani kita harus benar di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Pelayanan kita, keaktifan kita ke gereja setiap hari, belum tentu jaminan kita masuk surga. Mengapa? Karena Anda boleh duduk setiap hari ke gereja, setiap hari kita beribadah, tapi kalau hatinya menjauh, apa artinya? Bahkan Tuhan sendiri berbicara, bangsa ini memuji aku dengan bibirnya, tapi hatinya jauh. Bagi Tuhan itu bukan perkataan saja, tapi perbuatan dan perkataan harus sinkron dengan kehendak Tuhan. Mari cek Bapak Ibu pada pagi hari ini, pada hari ini, apakah perbuatan kita, sikap hidup kita sesuai dengan rencana Tuhan? Kalau kita minggu ke gereja, kelihatan malaikat semua. Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Semua kelihatan baik, tak bercacat. Malaikat pun kelihatan baik, malaikat pun kalah dengan kita. Tapi begitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, iblis pun kalah kelakuannya dengan kita Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, harus sesuai, bukan hanya hari Minggu saja kelihatan baik. Oh hari Minggu kan di gereja harus kelihatan baik. Bapak Ibu kalau kita lihat orang Farisi ini Bapak Ibu ya, orang Farisi ini orang yang mengerti Alkitab. Dia hafal Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu.
Bahkan yang berikutnya, ahli-ahli Taurat, wow ini orang-orang yang hebat, tafsirannya hafal. Tapi kenapa Tuhan mencela orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat? Karena mereka tidak menghidupi firman itu. Mereka hanya tahu aturan-aturan agamawi, tapi tidak pernah melakukannya. Pagi hari ini Tuhan mengingatkan bagi kita semua. Adakah kita hanya mengerti aturan-aturan firman Tuhan, ayat-ayat firman Tuhan, atau hafal firman Tuhan, tapi kita mengabaikan untuk melakukannya? Kita harus hidup sesuai dengan rencana Tuhan, selaras dengan kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan? Hidup takut akan Tuhan, suka berdoa, suka memberi, dan hidup saleh. Itu kehendak Tuhan dalam hidup kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun Bapak Ibu berada, termasuk Anda yang beribadah melalui ibadah online, jadikan hidup kita selaras dengan Tuhan. Bagaimana kehidupan kita di depan istri kita? Orang yang hidupnya selaras dengan Tuhan itu termasuk tipe orang setia, Bapak Ibu. Kesetiaan itu penting, Bapak Ibu. Kemarin dalam doa puasa Pak Gembala menyampaikan agar kita hidup setia. Bukan hanya terhadap pekerjaan, terhadap pelayanan terhadap Tuhan, tapi juga terhadap keluarga kita. Apa artinya kita hebat di mimbar, kita melayani orang lain dipulihkan, tapi kalau kita tidak setia dengan keluarga kita. Berapa banyak sekarang keluarga-keluarga para pelayan hancur karena ketidaksetiaannya terhadap keluarganya. Jadi harus seimbang. Ketika kita memperhatikan orang lain, kita memperhatikan juga keluarga kita. Setia terhadap pasangan hidup kita. Hati-hati Bapak Ibu. Zaman sekarang, iblis itu sedang mengincar keluarga-keluarga Kristen. Yang pertamanya konseling, akhirnya jadi korsleting. Ya kan? Pertama, follow Jesus, yang terakhir follow me, ikut aku. Tidak berpusat pada Kristus supaya jadi berpusat pada dirinya sendiri. Hati-hati. Makanya kalau konseling itu sebaiknya kalau wanita dengan wanita, pria dengan pria. Kalaupun terpaksa harus pintu terbuka, mengajak teman. Karena hati-hati, ada celah sedikit pun iblis bisa masuk. Hiduplah selaras dengan kehendak Tuhan. Hidup takut akan Tuhan, hidup saleh, rajin berdoa, dan suka menabung. Suka menabur. Rajin menabung. Maksudnya nabung itu, nabungnya di surga. Tabur. Nah, yang kedua Bapak Ibu, bagaimana kita berjalan dengan rancangan Tuhan? Siap menghadapi proses. Rancangan Tuhan tidak akan terjadi kalau kita nggak siap menghadapi proses. Ingat tadi, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, masa depan yang penuh pengharapan. Untuk menuju ke sana Bapak Ibu, kita harus menghadapi proses. Matius 6 ayat 24 dikatakan demikian. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Jadi kalau kita mengikut Kristus, murid Kristus Bapak Ibu, kita harus siap pikul salib. Bukan berarti pikul salib dibawa kemana-mana, itu bukan seperti itu. Tapi pikul salib dan sangkal diri artinya kita harus siap diproses. Makanya sering saya katakan, jadi orang Kristen jangan alergi dengan penderitaan. Justru penderitaan yang kita alami itu baik untuk menguji stamina iman kita. Untuk menyatakan kuasa Allah dalam hidup kita. Jadi berbahagialah kalau Bapak Ibu saat ini
hidup dengan penderitaan. Karena begini Bapak Ibu, orang itu kalau hidupnya mulus, keluarga baik, bisnis baik, ya kan? Harta kekayaan melimpah, orang itu akan semakin jauh pada Tuhan, dari Tuhan. Karena hidupnya nggak mengalami penderitaan, nggak Tuhan-Tuhanan. Kenapa? Hartaku bisa kok. Dia tidak akan mengandalkan Tuhan. Tapi kalau orang itu punya persoalan, untuk lari dari Tuhan, peluangnya kecil Bapak Ibu. Lebih mudah orang itu jatuh ketika dalam masa jaya-jayanya. Siap-siap menghadapi proses. Proses itu Bapak Ibu, memang tidak enak dalam hidup kita. Tapi kalau kita berjalan bersama Tuhan, pasti kita bisa. Mungkin saat ini kita diproses oleh keuangan kita diproses oleh keluarga kita diproses dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita. Tetap percaya, rancangan Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu adalah rancangan damai sejahtera. Jangan pernah putus asa ketika menghadapi proses. Jangan pernah menyerah ketika menghadapi proses. Bersama Tuhan kita melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib bagi Tuhan. Jangan pernah menyerah. Jangan undur kalau saat ini Bapak Ibu mengalami masalah. Karena ini berjalan dalam rancangan Tuhan. Anda yang di rumah mungkin putus asa. Mungkin usaha Anda bangkrut. Sudah bangkrut. Keluarga Anda hancur. Hadapi proses itu. Tetap percaya Tuhan pasti berikan rencana yang indah di balik semua ini. Kalau Bapak Ibu lihat tokoh-tokoh Alkitab, mereka semua itu menghadapi proses. Tuhan Yesus, Rasul Paulus, menghadapi proses. Tapi para tokoh-tokoh Alkitab ini berhasil. Karena apa? Karena dia tidak takut dengan proses dan masalah. Jadi Bapak Ibu, kalau masalah, itu adalah menguji iman kita. Mungkin hari ini keadaan kita nggak enak, betul. Mungkin hari ini keadaan kita tidak nyaman, betul. Tapi tidak selamanya masalah yang sama kita akan hadapi. Tergantung cara pikir kita bagaimana. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah salah Bapak Ibu dalam menempatkan kita. Tuhan tidak pernah salah dalam memproses kita. Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang kejam, yang meninggalkan kita. Tidak pernah sedetik pun dia tinggalkan kita hari ini. Bahkan di saat orang lain tidak peduli dengan keadaanmu, di saat orang lain tidak mau menolong dirimu, Tuhan tetap terbuka menolongmu. Jangan pernah takut dengan proses, jangan pernah takut dengan masalah. Bersama Tuhan kita melakukan perkara-perkara yang hebat dan ajaib. Sebab Allah yang beserta kita, Allah yang selalu menggenapi firman-Nya. Tidak ada firman-Nya yang gagal dalam hidup kita. Mungkin ketika kita diproses, kita menangis. Sudah menangis, lihat sinetronnya Indosiar, gue menangis gitu. Kita menangis, iya. Air mata, iya harus keluar, iya, betul. Tetapi setiap tangisan air mata kita, Tuhan perhitungkan. Mungkin kita berdoa untuk seseorang supaya bertobat. Mungkin kita berdoa untuk kesembuhan sakit penyakit kita. Tetap percaya. Ikuti proses, masuk dalam rencana Tuhan. Masuk dalam rencana Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ketika dalam segala pergumulan hidup Allah, Allah telah memiliki rancangan yang pasti genapi untuk kebaikan hidup manusia, sehingga kemuliaan Allah dinyatakan. Jadi ketika kita menghadapi proses Bapak Ibu, tujuannya apa? Kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa berbicara, Tuhan itu penyembuhku kalau kita tidak mengalami sakit penyakit. Apakah seperti Ayub, hanya dari kata orang saja kita mendengar, tapi kita tidak mengalaminya. Dari mana kita bisa berbicara, Tuhan itu memenuhkan, memberi aku kelimpahan.
menyertaiku. Dari mana kita bisa berbicara seperti itu kalau kita tidak mengalami persoalan? Hadapi proses Tuhan. Dan ketika kita menghadapi proses, memikul salib dan sangkal diri, itu artinya apa? Hidup kita bukan lagi demi kepentingan diri sendiri, Bapak Ibu. Masalah yang Tuhan berikan bisa jadi ketika kita selesai menghadapi persoalan itu, kita menjadi berkat bagi orang lain. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu saat ini mengalami masalah keluarga, ditinggal cerai oleh suaminya, dicerai oleh suaminya. Suatu saat ketika Bapak Ibu beres mengalami masalah ini dan rumah tangga sudah pulih, Bapak Ibu akan dihadapkan dengan orang-orang yang mengalami masalah seperti yang Bapak Ibu alami. Sehingga Tuhan memperlengkapi Bapak Ibu untuk menolong orang tersebut. Itu cara Tuhan. Jadi tetap hadapi proses. Yang ketiga, yang terakhir. Yang pertama, berjalan dalam rancangan Tuhan, yaitu hidup selaras dengan Tuhan. Yang ketiga, yang kedua, siap menghadapi proses. Yang ketiga, tetap percaya terhadap rencana Allah. Kejadian 50:20 dikatakan demikian. Ini perkataan Yusuf. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini perkataan Yusuf. Kalau kita belajar tentang Yusuf, Yusuf itu diproses Bapak Ibu. Bukan enak-enakan langsung jadi Perdana Menteri. Diproses. Tapi apakah Yusuf menyerah? Yusuf tidak menyerah. Bahkan dia berkata, manusia boleh merencanakan kejahatan, tapi Allah merancangkan kebaikan. Hal yang sama dari ini yang boleh kita katakan. Orang lain boleh mereka-rekakan yang jahat karena mereka iri hati dengan kita. Mereka tidak suka dengan kita. Tapi Tuhan merancangkan yang baik bagi kehidupan kita. Jangan pernah meragukan janji Tuhan saat ini Bapak Ibu. Hanya Tuhan yang sanggup membaca jalan kehidupan kita. Karena Dia pencipta kita. Jadi Bapak Ibu, setiap firman yang Tuhan berikan, dikatakan dalam Yesaya 55 ayat 11, tidak saya cantumkan di PowerPoint, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Ini biarlah menjadi kekuatan bagi kita. Setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan, setiap firman yang tertulis dalam Alkitab, ia tidak akan kembali dengan sia-sia. Ia akan melaksanakan, firman itu akan melaksanakan apa yang dikehendaki Tuhan dan akan berhasil dalam kehidupan kita. Sekalipun mungkin kita tertatih-tatih untuk menuju penggenapan firman itu, sekalipun harus dengan air mata, dengan banyak pengorbanan, tetapi firman yang difirmankan oleh Tuhan tidak pernah gagal bagi kehidupan kita. Tetap percaya, hidup dalam kehendaknya, hidup dalam rancangannya, hidup dengan melakukan perintahnya. Dan paling akhir Bapak Ibu, berjalanlah dalam rencana Tuhan. Lakukan kehendaknya dan taati perintahnya. Rancangan Tuhan, kehendak Tuhan akan tergenapi kalau kita menaati perintahnya. Perintah-perintahnya tertulis dalam firman-Nya setiap hari. Dalam Alkitab ini, hendaklah kita melakukan. Supaya apa? Rancangan Allah digenapi dalam hidup kita. Sehingga hidup yang kekal Tuhan berikan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat rancangan-rancangan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Sungguh kami bangga punya Allah yang seperti Engkau Tuhan. Seringkali kami salah Tuhan dalam mengartikan rencana-Mu.
Ampuni kami Tuhan, seringkali kami mengeluh dengan keadaan kami tanpa memahami rencana-Mu Tuhan. Biarlah pada hari ini Tuhan, hidup kami boleh diubahkan. Karena setiap firman-Mu mengubahkan kehidupan kami. Setiap firman-Mu membawa kami menuju kepada kekekalan. Ya Tuhan, lanjutkan karya-Mu atas hidup kami Tuhan. Biarlah rencana-Mu itu nyata dalam kehidupan kami Bapa. Bapa, kami berdoa untuk bangsa negara kami. Tuhan, Kau mengasihi bangsa kami. Mata-Mu tertuju atas Indonesia Bapa. Berikan hikmat bagi para pemimpin kami, Bapak Presiden Jokowi, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, para kabinet, para gubernur, bupati. Kau memberikan hikmat mereka, roh takut akan Tuhan turun atas mereka. Kami berdoa juga untuk gereja diaspora sejahtera Bapak, gereja Betel Indonesia, jemaat diaspora sejahtera. Bersyukur Tuhan untuk peresmian jemaat di Puji Harjo Bapak. Kami percaya rencana-Mu indah atas jemaat di Puji Harjo Bapak. Kau memberkati acara nanti Bapak, supaya jemaat di Puji Harjo semakin bertumbuh dan berbuah. Kami berdoa untuk Bapak Gembala kami, Pak Sudi Dharma. Berikan pemulihan kesehatan yang baik Tuhan. Di dalam nama Yesus, Engkau memberikan kekuatan, kesehatan, hikmat Bapak. Berkati Ibu Mika, Bapak Erlangga selaku Wakil Gembala. Engkau memberkati para penatua, para pejabat, para staf Gembala, diakan, para Gembala MK, setiap aktivis-aktivis yang melayani dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini. Jadikan kami Tuhan segambar dan serupa dengan Engkau Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu menjadi hamba yang berkenan. Bapak, kami berdoa juga untuk umat-Mu yang saat ini, yang sedang beribadah di tempat ini, maupun yang melalui channel Diaspora Sejahtera atau di radio. Mereka yang sakit, di dalam nama Yesus, sesungguhnya sakit penyakit tidak menghalangi kami untuk tetap menyembah-Mu Bapa. Biarlah melalui sakit penyakit yang kami alami, iman kami semakin bangkit. Dan oleh bilur-bilur Yesus, kesembuhan terjadi. Untuk umat-Mu yang mempunyai persoalan, apapun persoalan mereka Bapa, lanjutkan karya-Mu atas hidup mereka. Sempurnakan kehendak-Mu atas hidup mereka Bapa. Supaya kami tetap semakin serupa dengan Engkau Bapa. Kau memberkati setiap persembahan-persembahan yang kami akan berikan Bapa. Baik itu persepuluhan, NICC, atau persembahan-persembahan yang lainnya. Kami percaya Tuhan, kami menabur bukan karena kami hidup berkelimpahan, tapi kami menabur karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Berkati setiap persembahan-persembahan yang akan kami berikan. Kau memberkati setiap usaha-usaha umat-Mu Bapak. Depot mereka, toko-toko mereka, usaha-usaha mereka yang lainnya, Engkau memberkati dengan berlimpah-limpah. Tuhan, bungkakan tingkap-tingkap langit Bapak. Bahkan mereka yang bekerja sebagai karyawan, kami pun percaya pertolongan-Mu, penyertaan-Mu sempurna atas hidup mereka. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kami sungguh bersyukur pada Tuhan, di masa pandemi ini pelayanan diakonia masih tetap berjalan. Donasi diakonia tetap masih bisa kami salurkan dengan bekerja sama Gembala MK maupun jemaat juga yang datang ke rumah saya. Selama masa pandemi ini, saya bertugas untuk membantu bidang diakonia, mengambil dan menyalurkan bantuan juga donasi bagi jemaat diakonia di beberapa MK. Setelah saya menerima dari Ratna, bantuan diakonia tersebut saya salurkan ke jemaat MK Lowok Waru 1. Dalam kesempatan ini, kami atas nama gereja dan pengurus bidang diakonia mengucapkan terima kasih kepada para donatur dan semua jemaat yang sudah memberkati dan mendukung pelayanan diakonia baik berupa dana maupun barang. Roma 15 ayat yang pertama dikatakan, kita yang kuat
wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Dilanjutkan di ayat yang ketiga dikatakan, karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Saya percaya ini adalah waktu yang tepat bagi gereja Tuhan, kita semua, untuk dapat mencerminkan kemuliaan Allah. Roh Kudus yang ada di dalam Bapak Ibu Saudara bekerja, bergerak, mendorong setiap kita untuk mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari terus ada dalam perjalanan maju bersama dalam kerendahan hati untuk memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Hari ini saya juga umumkan bahwa tanggal 7 November, hari Sabtu, akan diadakan pemberkatan nikah antara David Hidayat dan juga Dian Kristina. Mari kita dukung, kita doakan bersama-sama sehingga hanya nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Bapak Ibu, melalui kesempatan ini pula bagi setiap jemaat Tuhan yang rindu untuk didoakan, rindu untuk melakukan konseling, persiapan pranikah, baptisan, penyerahan anak, Bapak Ibu dapat menghubungi nomor yang ada di layar berikut ini. Saya percaya gereja Tuhan, kita bersama-sama untuk dapat saling melayani satu dengan yang lain, saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Beberapa pengumuman sepekan, saya umumkan bahwa Rabu tanggal 21 Oktober kita akan bersama-sama menikmati worship night. Kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan bersama-sama. Ini worship night special karena akan dilayani oleh DSCM Surabaya maupun DSCM Kota Malang. Mari bergabung melalui YouTube channel dan juga Facebook Diaspora Sejahtera Official dan juga melalui Radio Sejahtera FM. Dan hari Kamisnya pukul 7 kita akan doa malam bersama di YouTube channel, Facebook, dan juga Radio Sejahtera FM. Tujuannya adalah melatih setiap kita, jemaat Tuhan, tidak memfokuskan kepada diri kita, kepentingan kita sendiri, tapi kita berdoa untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita berdoa bagi bangsa Indonesia. Saya percaya tidak ada waktu yang lebih tepat bagi jemaat Tuhan, bagi gereja Tuhan, untuk berdoa dan berdiri bagi Indonesia seperti hari-hari ini. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu sebarkan berita ini, dan saya percaya setiap kita berlomba-lomba, bergairah untuk bersama-sama mengikutinya dengan sungguh-sungguh. Hari Sabtu kita akan mengikuti doa puasa pukul 10, juga melalui YouTube channel dan juga Radio Sejahtera FM yang akan dilayani oleh Bapak Gembala Senior. Dan jangan lupa, bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ragawi, pastikan kita mendaftarkan terlebih dahulu. Baik yang di Kota Malang maupun di Kota Surabaya, pendaftaran menjadi syarat utama untuk setiap kita bisa mengikuti ibadah ragawi. Melalui QR Code yang ada di layar, dan juga melalui call center, dan juga Radio Sejahtera FM. Kiranya nama Tuhan terus dipermuliakan melalui kehidupan setiap saudara dan saya, orang-orang percaya, orang-orang yang sudah ditebus dengan darah Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua.